ada yang bisa menyangkal bahwa pada awalnya laga pramusim menghadapi Manchester United adalah sebuah pertandingan bergengsi yang jarang terjadi. Lebih-lebih lagi kali ini cukup spesial sebab adanya pembentukan ASEAN All-Star untuk mengimbangi kekuatan tim Setan Merah. Namun siapa sangka, kini drama yang dibesar-besarkan tersebut justru menuai banyak kontroversi. Pasalnya, pihak penyelenggara beserta AFF makin kesini makin ngelunjak dengan menginginkan pemain terbaik dari setiap negara. Sesuatu yang pada akhirnya membuat semua mulai sadar akan jati diri dari laga tersebut, yang mana ini justru mengancam karena jadwalnya berlangsung mendekati matchday. Dan makin kesini, penolakan dan masalah terus bermunculan. Pelatih yang ditunjuk Kim Sang-sik pun mulai pusing melihat skuadnya menipis. Belum lagi masalah komunikasi dan lain-lain. Makanya beberapa negara layaknya Singapura, Thailand hingga Malaysia itu sendiri mulai nggak niat. Sebab sejatinya pihak penyelenggara bukanlah dari FAM, melainkan ada orangnya sendiri dan kerjasama dengan AFF. So inilah sesuatu yang sangat menguntungkan AFF doang, makanya banyak yang mulai sadar. Gawat, terbongkar lur. AFF ternyata mengambil keuntungan sendiri dari laganya melawan MU. Antara Asia All-Star dan juga MU. Kebobrokannya terbongkar hingga banyak sekali yang mengundurkan diri dari berbagai negara. Gimana berita kelanjutannya? Yuk langsung kita cek video sama-sama. Check it out. Pada mulanya sebuah keputusan telah diambil. Pihak penyelenggara dari Malaysia pada akhirnya telah bekerja sama dengan AFF untuk mengumpulkan skuad ASEAN All-Star. Tim para bintang Asia Tenggara nantinya diharapkan bisa menangani kekuatan The Red Devils. Pelatih terbaik di ASEAN yang baru saja juara AFF pun dipanggil. Kim Sang-sik telah siap menakodai jalannya sebuah sejarah baru sepak bola Asia Tenggara dengan tim para bintang ASEAN All Stars. Dengan ini, semua penggemar mulai berekspektasi tinggi sebab diketahui banyak bintang dari Indonesia, Malaysia, Vietnam hingga Thailand. Tapi nggak ada yang bakal tahu jika saat pemanggilan pemain-pemain bintang justru di sini masalah muncul. Mulai dari Jay Itzes yang enggan menanggapi rumor dirinya dipanggil karena sedang fokus memperjuangkan Venezia serta siap untuk timnas. Dan membuat PSSI mengutus bintang muda layaknya Ferrari hingga Asnawi. Hingga pada akhirnya hampir seluruh federasi sepak bola di Asia Tenggara pun ikut-ikutan mengirim perwakilan dari pemain non-bintang utama. Dari 17 nama yang telah terdaftar, hampir nggak ada pemain bintang seperti tema tim ASEAN All-Star. Sebagai contoh saja dari Thailand, nggak ada nama bintang mereka seperti Theraton Bunmatan. Malaysia Thailand nggak ada yang nurunin bintangnya ya. Hingga perwakilan kiriman Erick Thohir hanya 2 saja. Dan itu pun telah berkurang lagi setelah 3 pemain dinyatakan resmi mengundurkan diri akibat tidak diberikan izin. Mereka adalah Nicholas Mikkelsen, perwakilan dari Thailand yang tidak diizinkan oleh klubnya, hingga 2 pemain Malaysia, Dominic dan juga Aguero, yang justru dicabut izinnya oleh FAM sendiri. Alasannya, Harimau Malaya sedang sibuk mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan berlangsung pada 10 Juni menghadapi Vietnam. Lebih penting kualifikasi lah ya. Malaysia pun bakal mengirim beberapa nama yang bukan pemain bintang di timnasnya. Sementara itu, wakil Indonesia, Ferrari, juga bisa terancam batal bergabung karena nampak pelatih di timnya saat ini, Persija, tidak menyarankan Ferrari untuk ikut ke ASEAN All-Star. To play a friendly game, Ferrari, I think it's much more important a league game with his club than a friendly game. This is my opinion. Janganlah jadi kasih ya. Persija is still fighting for get the target of the season, to get the target of the club, and if there is an official game, it's always more important than any friendly game. Iya. Ya kalau menurut gue lur, pertandingan antara MU dan juga ASEAN All-Star ini mutu nggak bermutu sih lur ya. Mutu, gimana gue bilang mutu nggak bermutunya, soalnya ini kan ya mengangkat, kalau misalnya tim ASEAN All-Star ini bisa mengalahkan MU juga kan mengangkat nama baik sepak bola ASEAN juga ya, karena Indonesia memang kan di dalam ASEAN lur ya. Dan juga di sini yang nggak bermutunya ya terlalu mepet gitu lur waktunya mungkin ya, dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Mungkin kalau misalnya tidak mepet waktunya, mungkin banyak sekali tim-tim dari ASEAN mengirimkan pemain-pemain terbaik mereka untuk menjaga nama baik ke ASEAN di persepak bolaan dunia lur ya. Karena ini kan pertandingan persahabatan juga ya, hanya pertandingan persahabatan lur. Tapi kan walaupun ini hanya pertandingan persahabatan, dunia akan melihat ya ketangguhan ASEAN dan juga Eropa.
Ya disitulah cuman salahnya pengaturan penjadwalnya ini loh sangat mepet dengan kualifikasi Piala Dunia. Di mana-mana pastilah semua negara dan timnya pasti ingin ke jenjang yang lebih tinggi daripada ke apa namanya hanya pertandingan persahabatan seperti ini loh ya. Jadi walaupun kata gue sih mutu nggak bermutu sih lur, mutu juga kalau menurut gue ya. Kita lanjut lur. Itu yang telah resmi diundang pun bisa dicabut di waktu dekat ini. Bayangkan, laga yang akan berlangsung pada 28 Mei sekitar 1 bulan lagi. Akankah masih banyak pemain hingga federasi yang bakal mencabut dan mengganti pemain-pemain yang telah dikirim dengan pemain yang lain? Sebab AFF memang nggak punya hak seutuhnya dalam memilih pemain. Hanya saja yang penting punya perwakilan dari masing-masing federasi. Iyalah. Bahkan sampai sekarang juga ternyata masih ada yang belum mengirim perwakilan dari beberapa negara ASEAN. Mereka adalah Singapura dan Filipina yang diketahui belum memberikan list perwakilan satupun. Dan di sisi lain ada sebuah masalah baru muncul, di mana para warganet ASEAN menyoroti persoalan komunikasi yang akan terjadi pada skuad ASEAN All-Star. Pasalnya, seperti yang kita ketahui bersama, sepak bola bukanlah sebuah permainan yang cukup pakai bintang, bakat, ataupun otot saja, melainkan ada sebuah pertunjukan kolektivitas klub juga. Maksudnya, kerjasama dan komunikasi menjadi salah satu hal yang paling krusial bagi skuad sepak bola. Sedangkan ASEAN All-Star berasal dari beberapa negara yang beda. Makanya, media dan netizen asal Thailand ini pun bingung. Ia mengomentari sebuah postingan tentang ASEAN All-Star versus Manchester United. Menurut Anda, apakah mungkin ASEAN All-Star? Bayangkan Supacai bermain dalam satu tim dengan Dodo Iman. Apakah menurut Anda mereka bisa saling menatap? Namun Thailand dan Vietnam masih bertahan. Tapi bayangkan Indonesia, bahasa Melayu tidak keluar sama sekali. Bagaimana cara kerjanya bersama? Tulis akun Dual Chronicles Group dengan emoji ketawa. Bener juga sih lur ya, dalam 1 bulan lo mempersiapkan ASEAN All-Star, di mana di negara-negara ASEAN ini bahasanya berbeda-beda lur ya. Apa mungkin dalam 1 bulan ini chemistry mereka dapat langsung menyatu atau kayak gimana lur ya? Kalau saran sih, kalau menurut gua lur, antara pertandingan persahabatan antara MU dan juga ASEAN All-Star ini coba diundur lur beberapa bulan lagi. Dan pemain-pemain ASEAN All-Star supaya mempersiapkan diri dan juga menyambungkan chemistry mereka masing-masing, mungkin itu lebih masuk akal lur ya, dan tidak mendekati jadwal dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin banyak sekali tim-tim yang akan mengirimkan pemain-pemainnya untuk menjaga nama baik sepak bola Asia. Itu menurut gua lur. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Oke. Ya, mungkin kalau masih serumah seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia, masih bisa paham sedikit-sedikit pakai bahasa Melayu campuran Indo. Tapi kalau komunikasi dengan pemain Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, kalau ada yang nggak fasih bahasa Inggris, mau pakai bahasa apaan tuh? Benar. Dengan begini, pertandingan ASEAN All-Star asuhan Kim Sang-sik menghadapi tim asuhan Amorim dinilai makin kesini makin tidak bermutu. Iya lur ya, coba pertandingan ini diselenggarakan di Indonesia ya, mungkin bakalan ramai banget lur ya, karena memang kita tahu sendiri fans bola di Indonesia lo sangatlah banyak lur ya, membludak sekali. Dan juga jadi seperti tadi gue bilang dari awal ya, pertandingan persahabatan ASEAN All-Star dengan MU ini ya mutu nggak bermutu gitu loh ya. Karena memang ya kedua tadi tidak mungkin menyatukan setiap pemain antar negara di ASEAN dengan satu bahasa itu atau chemistry yang langsung menyambung, itu nggak mungkin loh. Karena memang menyambungkan satu chemistry itu perlu berlatih bersama tuh sampai berbulan-bulan, waktunya lama juga ya, tergantung dari pemain itu sendiri. Jadi ya menurut gua mending diundur beberapa bulan lagi sehingga pemain ASEAN All-Star ini siap lur ya, dan sudah menyambungkan chemistry satu sama lain di antar negara dan juga sama pemain sepak bola itu sendiri. Dan juga jangan mepet lah waktunya ke kualifikasi Piala Dunia, karena setiap tim tidak akan mengizinkan pemainnya kalau misalnya mepet waktunya dengan kualifikasi Piala Dunia, karena mereka pasti akan membela negaranya daripada
pertandingan persahabatan ini. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.